Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzat dari kelas 2D4 ITA. Di sini saya akan berbagi tentang administrasi jaringan, bagaimana kita mengatur sebuah domain name server atau biasa kita panggil DNS. Kemudian ada juga web server dan yang terakhir ada mail server. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu. Kita akan coba membuka terminal. Di sini saya menggunakan OS Linux Backbox Ubuntu. Jadi versinya sudah di atas 16. Jadi ini versinya 16.04. Oke, pertama-tama kita jadikan dulu menjadi sudo user dengan komen sudo su. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu, hal pertama yang akan kita lakukan untuk membuat sebuah DNS adalah menginstal bin 9 dengan komen apt-get install bin 9 DNS utils. Jadi kita menginstal bin 9 dan DNS utilsnya sekaligus. Oke. Nah, di sini sudah terlihat, berarti sudah terinstall di PC saya. Setelah sudah terinstall, maka kita akan memulai untuk mengkonfigurasinya. Sebelum itu akan saya tunjukkan juga, akan saya bagi dua seperti ini. Di sini akan saya tunjukkan untuk IP yang akan kita gunakan. Jadi IP yang akan kita gunakan di sini adalah 192.168.42.155. Oke, akan kita konfigurasi dengan ketik komen nano dan direktorinya adalah etc bin name.conf.local. Di name.conf.local di sini kita akan mengkonfigurasi zona dari domain kita dan sekaligus zona reverse. Yang di bawah adalah zona reverse dan yang di atas adalah zona domain kita. Di sini domain yang saya berikan bernama izzat.com dan di sini disertakan juga IP address kita, namun posisi pemberiannya dibalik dari 42, 168 dan 92. Nah, kemudian file konfigurasi untuk zona domain akan disimpan di /var/bin db.izzat.com. Begitu juga dengan reverse-nya akan kita simpan di db.reverse. Oke, kita juga lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kita harus men-setting forwarders-nya, yaitu di name.conf.options. Nah, di sini saya isi forwardersnya, yaitu gateway dari internet config saya. Jadi hanya ini saja yang perlu dirubah. Kemudian setelah itu kita masuk ke database-nya, konfigurasi domainnya seperti apa. Kita change dulu direktorinya ke var bin. Oke, kita lihatkan dahulu. Jadi nanti akan kita buka db.izzat.com dan db reverse-nya. Oke, mari kita buka terlebih dahulu untuk db.izzat.com. Oke, nah di db.izzat.com ini kita mengisikan nama domain kita di sini, izzat.com, root.izzat.com, yang awalnya localhost dan root.localhost, serta merubah ini menjadi IP yang kita gunakan seperti biasa. Untuk lebih menggunakan agar lebih memudahkan teman-teman, di sini saya akan menunjukkan di mana sebenarnya kita tidak perlu mengetik
DB ini satu persatu. Kita hanya perlu kopas dari settingan defaultnya. Ternyata kita tidak perlu untuk mengetiknya satu-satu. Coba saya berikan, saya bisa kopas. Kita semua nanti bisa kopas dari directory ini. etc/bin. Kita buka. Di sini ada file bernama db.local. Mari coba kita buka. Nano db.local. Nah, db.local itu sama persis merepresentasikan db.iz.com, di mana dia masih berupa settingan default yang mana disetting ke area localhost, dan kita hanya perlu mengcopy paste-nya dari etc bin ke var just bin, dan kita beri nama sesuai dengan yang kita berikan directory di nameconf local. Setelah itu kita berikan juga, kita mau setting di web servernya, kita setting juga di mailnya, FTP dan proxy-nya, dan kita sesuaikan areanya ke IP address kita. Ya, sudah sama. Begitu juga untuk DB reverse-nya. Di sini DB reverse terbalik dari zona domain, yang mana IP berada di sebelah kiri dan URL-nya akan berada di sebelah kanan. Begitu juga untuk settingan defaultnya, ternyata pun juga ada. Bisa kita buka di nano db.127. Sama persis, secara default sama persis. Kita juga hanya perlu mengganti localhost menjadi nama domain kita, root.localhost menjadi root nama domain kita, dan localhost di bawah menjadi nama domain kita. Setelah itu isinya hanya perlu kita tambahkan seperti contoh di sebelah kiri yang telah saya konfigurasi. Oke, setelah ini selesai, kita lanjut ke konfigurasi resolve.conf-nya, di mana settingan yang akan dipegang oleh komputer ini setelah dikonfigurasi akan berada di resolve.conf-nya. resolve.conf. Berarti posisinya ada di etc resolve.conf, itu direktorinya. Di sini settingan default akan selalu seperti ini, name server, dan hanya ada optionnya di ns0. Di sini kita akan tambahkan domain servernya apa. Domain server akan disamakan dengan nama domain yang kita berikan di awal, yaitu iz.com. Dan ada search domainnya juga sama. iz.com. Dan kita beri name server yang telah kita setting tadi, 192.168.42.155. Oke, seperti ini. Yes. Setelah selesai, kita bisa lakukan ns lookup untuk mengecek apakah aktif atau tidak. Ns lookup tadi iz.com. Dari sisi zona domain sudah terpantau berhasil dari name servernya hingga terdetek ke name dari server IP address ke nama domain. Kita coba cek dari sisi reverse-nya, yaitu kita masukkan IP-nya 192.168.42.155, dan berhasil juga. Dari sisi reverse pun juga dapat membacanya dari IP address ke nama URL hingga ke subdomain yang telah kita buat. Oke, seperti ini cara setting DNS. Cukup mudah kan? Teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Setelah tadi kita berhasil dalam setting domain name servernya, maka kita akan lanjutkan ke web server. Dan perlu diingat, apabila teman-teman belum berhasil di domain name server, jangan lanjut dulu ke web servernya, karena hal ini akan berkesinambungan hingga ke mail servernya pun akan berkesinambungan ke DNS server. Jadi benar-benar pastikan teman-teman yang mencoba untuk membuat DNS server dipastikan benar-benar berhasil sesuai dengan tutorial yang saya berikan ini, hingga hasil akhir DNS lookup seperti tadi. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Di web server ini, pertama kita akan menggunakan
web server bernama Apache Web Server dengan menggunakan komen apt-get install Apache 2. Oke, di sini sudah terinstall Apache 2-nya. Kemudian kita cek apakah Apache 2 ini langsung nyala secara sekaligus ketika diinstal atau tidak, dengan menggunakan komen nmap localhost. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman. Jadi coba kita permudah di Apache 2 HTTP, dia kan menggunakan service HTTP, dia menggunakan port 80, atau bisa kita berikan komen yang agar memudahkan kita dalam melihatnya. Kita gunakan kita beri tambahan grep 80. Nah, terlihat teman-teman, 80 sudah open. Sebenarnya di sini juga ada, ya, sama. Oke, ketika sudah berhasil berjalan, maka akan kita coba tes. Di sini saya menggunakan web browser Firefox. Kita pindahkan terlebih dahulu. Kita coba localhost. Nah, setiap kali kita membuka hanya localhost, dia akan menuju ke Apache default page-nya. Jadi home page-nya Apache itu sendiri tanpa belum ada settingan. Kita belum melakukan konfigurasi apa sama sekali nih teman-teman. Nah, oke, kalau sudah berhasil, maka untuk melakukan konfigurasi web di sini saya menggunakan PHP dalam konfigurasi di webnya, programming webnya. Maka dari itu kita install apt install PHP. Di sini dengan hanya perlu mengetikkan PHP, dari Linux servernya sendiri akan mengenerate dan memberikan PHP sesuai dengan service yang terbaru. Di sini saya menggunakan PHP 7.0. Dan perlu diingat juga teman-teman, untuk pengguna Linux dengan versi Ubuntu di atas 16 dan Debian di atas 9, itu hanya disupport oleh PHP 7. Jadi PHP 5 tidak bisa digunakan di sini. Beda lagi dengan yang versi di bawahnya disupport dengan PHP 5. Namun secara konfigurasi tidak akan berbeda jauh. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana perbedaannya. Oke, lanjut. Setelah berhasil diinstalasi PHP-nya, kita akan menambahkan file untuk mengecek PHP-nya apakah benar atau tidak. Kita bisa cek di sini. Kita change directory dahulu ke directory var www.html. Nah, ini teman-teman yang berbeda. Di di Ubuntu yang baru itu kita harus menambahkan directory HTML. Coba kita rewind dulu. Nah, normalnya di versi yang lama itu hanya perlu melakukan var www dan kita cukup menambahkan file index PHP di sini. Namun untuk PHP yang baru nih, yang 7 yang menggunakan yang menggunakan Ubuntunya di atas versi 16 ya, itu harus masukkan di HTML karena file disimpan di sini. Nah, di HTML nanti kita klik. Nah, ini ada index.php teman-teman. Coba kita buka. Nah, saya isi ini PHP info. Jadi nanti web yang akan ditampilkan akan menjelaskan apakah PHP-nya ini berjalan atau tidak. Coba kita cek teman-teman. Di localhost tadi cukup kita tambahkan /index.php. Nah, ini teman-teman yang saya maksud tadi. Berarti PHP yang terdetek di sini punya saya 7.2. Nah, gitu teman-teman. Oke, setelah berhasil terbuka seperti ini pastikan benar-benar terbuka ya teman-teman, karena dicek juga versi Ubuntunya teman-teman apakah lebih dari versi 16 ataukah di bawahnya, karena settingannya pun berbeda, cukup di var www atau masuk hingga ke HTML-nya. Begitu teman-teman. Setelah
PHP-nya berhasil, maka kita akan setting atau install MySQL-nya untuk database-nya dengan komen apt install MySQL server. Nah, ini juga sudah terinstall teman-teman. Seperti ini, apt install MySQL server. Setelah itu jangan lupa juga kita cek lagi apakah MySQL-nya berjalan. Seperti tadi menggunakan nmap localhost. Atau bisa dengan grab port yang digunakan MySQL. Port MySQL itu menggunakan port 3306 dengan protokol TCP. Dan di sini statusnya sudah open nih MySQL. Oke. Setelah terdeteksi, nah ini kita akan melakukan link ke satu file yang mana untuk membuat user directory-nya. Jadi kita cukup masukkan komen yang akan saya cantumkan nanti di layar, ada di sini. Itu hasilnya akan seperti ini. Jadi filenya ini nanti akan tersimpan di /etc apache 2 mods available user. Nah, kita buka di sini aja. Oh, /etc apache 2 mods available. Nah, ini teman-teman, kita sudah berpindah ke direktori tersebut. Kita cek ls. File yang akan kita rubah itu ada ini. Kita link. Ya teman-teman, setelah tadi web servernya berhasil, kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga, yaitu kita akan membuat yang namanya mail server. Di sini digunakan, kita bisa membuat mail kita sendiri, mail server kita seperti gmail.com, yahoo.com yang seperti kita tahu. Nah, di sini kita bisa membuatnya sendiri dengan fitur-fitur di Linux yang akan kita nanti terapkan di sini ya teman-teman. Nah, pertama-tama untuk mengkonfigurasi mail server, jangan lupa pastikan DNS sudah berhasil teman-teman, seperti di awal tadi. Kemudian setelah tadi sudah berhasil, maka kita akan install mail servernya. Di sini saya menggunakan mail server Postfix teman-teman, karena mail server Postfix ini nanti akan mudah juga untuk dipelajari oleh teman-teman. Sebenarnya masih banyak lah untuk dieksplorasi, tapi Postfix ini digunakan karena relatif lebih mudah dalam penggunaannya. Oke, untuk installnya yaitu pertama apt-get install. Di sini saya akan install Postfix-nya. Kemudian saya install juga IMAP, dan saya juga akan install untuk POP-nya. IMAP dan POP ini untuk receive dan transfer mailnya. Postfix yang akan mengatur nanti seperti itu nanti. Ya, ini berarti sudah terinstall. Nanti seperti ini teman-teman ketika menginstal. Kemudian setelah kita berhasil teman-teman dalam pembuatan setelah kita berhasil teman-teman dalam penginstalan mail servernya, maka kita akan membuat mail directory-nya dahulu. Seperti biasa, kita akan membuat default mail directory-nya di etc/scale. Nah, kita lihat di sini. Nanti kita masukkan komennya dengan mail dir make. Nama filenya yaitu mail dir. Jadi nanti seperti ini teman-teman. Nah, nanti setelah berhasil kita masukkan, nah nanti akan muncul seperti ini, ada mail dir. Kita buka mail dir. Mail dir isinya apa? Nah, kalau teman-teman memasukkan mail dir make, maka akan timbul 3 file baru nanti. Ini untuk penyimpanan mailnya juga nanti teman-teman. Log mail teman-teman nanti akan disimpan di sini. Oke, setelah selesai kita cek dulu. Kita cek dengan aplikasi Nmap seperti di web server tadi. Nah, yang kita install teman-teman, yang harus dipastikan ada yaitu service SMTP, kemudian service
pop 3 untuk popnya service IMAP. Nah, ini harus dipastikan benar-benar ada ya, seperti contoh yang saya berikan ini. Nanti kalau kurang silakan diulangi untuk proses penginstalannya. Nah, setelah berhasil, setelah sudah seperti ini, maka kita akan ada konfigurasi. Kita akan konfigurasi di file /etc/postfix. Kita akan konfigurasi main CF nya, dimana main setelah kita berhasil dicek seperti itu tadi nmap nya, maka kita akan melakukan konfigurasi di main. File main ini save konfigurasi dasarnya nanti. /postfix, filenya ada di etc postfix main.cf. Nah, ini teman-teman, nanti akan terkonfigurasi seperti ini, dan cukup kita tambahkan home_mailbox sama dengan maildir sesuai file yang kita buat di awal tadi. Cukup ini saja teman-teman yang ditambahkan. Oke, setelah selesai kita restart service-nya, service postfix restart, untuk menerapkan perubahan yang telah kita pasang tadi ya di main.cf. Nah, setelah di restart, kita akan memasukkan webmailnya. Jadi tadi itu mail server setelah berhasil, sekarang kita pasang webmailnya. Kita mau menggunakan apa ini teman-teman? Jadi yang saya gunakan di sini yaitu webmail Rainloop. Oke teman-teman, untuk konfigurasi selanjutnya kita akan menggunakan Rainloop sebagai webmailnya di sini. Jadi pertama kita akan mengambil dulu untuk filenya itu dari internet. Jadi kita bisa lakukan pengambilan seperti ini teman-teman, dengan memasukkan baik teman-teman, untuk pemasangan webmailnya, maka kita akan ambil dulu dari repositori Rainloop itu. Nah, jangan lupa nanti tetapkan juga untuk direktori yang akan digunakan, jangan sampai teracak di lain tempat. Setelah kita masukkan URL-nya dari repositorinya, kita enter, maka nanti dia akan memproses dari Rainloop-nya sendiri. Kita tunggu. Jadi nanti prosesnya akan seperti ini teman-teman. Jadi nanti silakan teman-teman tunggu hingga 100%. Ini akan saya skip saja. Nah, setelah sudah, maka kita akan melakukan make dir dulu. Kita make directory di /var/www/html
/rainloop. Jadi kita buat folder namanya rainloop. Nah, karena saya sudah ada, maka kita cek nanti di situ. Kita cek ls/var/www html rainloop. Nah, sudah ada teman-teman. Jadi isinya rainloop nanti ada seperti ini, data, index, sama rainloop. Nah, gimana caranya rainloop ini bisa terisi? Nanti setelah teman-teman berhasil downloadnya, maka akan di unzip. Teman-teman jangan rubah direktori tempatnya terlebih dahulu, cukup make dir dahulu dari posisi di awal agar tidak merubah-rubah tempat. Nanti teman-teman unzip rainloopnya seperti ini. Sudah, nanti kita unzip, maka dia akan memproses. Setelah selesai, maka setelah instalasinya selesai, maka kita akan setting permissionnya. Bagaimana pengizinan untuk akses file di sini? Nah, kita setting dulu. Untuk yang pertama, settingnya seperti ini teman-teman. Find foldernya dengan tipe directory, di execute dengan, modnya kita change menjadi 7 untuk user, 5 untuk group, dan untuk other bisa 5. Jadi sama-sama bisa execute semuanya. Semua user bisa execute di sini. Nah, ini untuk yang pertama. Begitu juga untuk yang kedua. Ini kita copy saja biar cepat. Nah, untuk yang kedua kita bisa setting jadi 644 untuk filenya. Jadi tidak bisa execute semua, tidak di execute filenya, hanya di read sama write. Oke. Setelah permission yang selesai, kemudian kita juga ada ini. Kita juga setting dari directory, file, dan dari usernya. Usernya kita change ownershipnya berupa www/data. Ini user default ya teman-teman, jangan diganti. Memang tulisnya www/data, itu dari rainloopnya, user rainloopnya sendiri. Nah, setelah ini set permission, 3 permission ini setelah kita pasang, maka kita akan melakukan settingan di rainloopnya, settingan virtual host di rainloopnya. Settingan virtual host di rainloop itu terletak di /etc apache sites enable di. Nah, saya beri satu file baru teman-teman. Kita coba di sini httpd-conf. Jadi kita tidak mengikuti defaultnya, tapi kita buat baru httpd-conf. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ya, baik. Setelah berhasil seperti ini, maka kita akan buka secara konfigurasi. Telah berhasil nih teman-teman. Nah, untuk mencoba mail servernya seperti ini teman-teman. Kita masukkan mail.izat.com sesuai konfigurasi virtual hostnya tadi. Nah, ini adalah laman utama dari rainloop itu sendiri. Untuk yang hanya mail.izat.com itu untuk masuk ke ranah user, dan untuk masuk ke ranah adminnya, untuk konfigurasi di webmailnya, kita bisa tambahkan /tanda-tanya admin. Nah, ini adalah halaman admin. Di defaultnya teman-teman, nanti loginnya itu hanya admin seperti ini, dan passwordnya 12345 itu default dari rainloop. Namun dari saya sudah saya konfigurasi sendiri. Nah, gimana untuk merubah adminnya? Nanti untuk merubah adminnya kita masuk tab security ini teman-teman. Nah, ini silahkan diganti dari tadi current passwordnya
yang 12345, login usernya apa, password barunya silahkan teman-teman rubah. Setelah itu selesai, maka kita tambahkan domain baru untuk mailnya. Di sini saya sediakan iza.com. Misal ini kita klik. Jadi teman-teman nanti plus add domain aja, nanti tambahkan name-nya apa,